Shalom semua, dimanapun saudara berada. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa bertemu lagi hari ini untuk kita belajar firman Tuhan. Baik, sebentar. Iya. Oke. Cepat ya, sudah masuk di bulan yang ke-11 kita ini. Tinggal sebulan lebih lagi tahun ini lewat. Ayo kita buat hitung-hitungan dengan Tuhan. 10 bulan yang kita lewati dan masuk sekarang ini, ya, bagaimana hidup kita, sudah makin berkenan pada Tuhan atau belum. Ayo kita berjuang. Wah, yang dari Sydney sudah gabung juga, ya, siapapun juga kita. Nah, kalau kita rajin memeriksa hidup kita, ya, kemana Tuhan memimpin kita, lalu kita taat, nurut atau tidak, itu semua tergantung bagaimana ketaatan kita. Oke? Hari ini, tema kita hari ini dipilih oleh Pak Filipus, menang atas tipuan kelicikan hati. Ya. Terus saya tanya, kenapa milih tema ini? Lalu jawabannya, dalam hidup ini saudara, ada orang yang kelihatan begitu setia, begitu rajin beribadah, mencari Tuhan, aktif pelayanan. Loh, kok tiba-tiba bisa belok? Ya, tadi pagi jam 6 WIB di Papua jam 8, saya sudah berbagi di beberapa saudara kita, para karyawan di satu perusahaan di Nabire ini. Ada kalimat ini yang saya ungkapkan. Aktivitas rohani dan rutinitas rohani itu tidak menjamin orang yang begitu aktif dan begitu rutin untuk mengikuti semua kegiatan rohani itu akan mengenal Tuhan. Wah, ada sahabat lama saya, Ibu Eri Suci, Shalom. Sudah tambah berapa anak lagi nih di rumah kalian. Nah, aktivitas yang begitu padat, rutinitas yang begitu kita lakukan, doa pagi, doa malam, ikut kelompok baca Alkitab, ikut pelayanan, ikut ini macam-macam. Ingat, tidak menjamin orang yang begitu aktif dan begitu rutin mengerjakan apa-apa itu akan membuat diri orang itu mengenal Tuhan. Kenapa? Itu semua tergantung hatinya. Mau bagaimana? Berapa hari yang lalu, Sabtu, saya ingat dari Sabtu. Sabtu sore, ya, saya lagi santai. Toto saya ditelepon oleh seseorang, ngotot betul, ya, ingin minta jawaban. Aku ini kurang apa lagi? Aku ini salah di mana dalam hidupku? Aku ini belajar firman, ngikutin khotbah. Kenapa aku masih disalahkan oleh orang ini? Aku disalahkan oleh orang itu. Padahal menurut aku sudah mengerjakan itu. Senta, sudah lama ini Papa nggak tahu kalian muncul. Salam ya buat keluarga ya. Sileri gimana? Papa percaya pasti tambah bagus perkembangannya. Saudara, saya jawab macam-macam. Dia tetap belum bisa menerima. Aduh, mau bagaimana ini? Karena dia merasa sudah benar. Akhirnya sampai pada satu kalimat. Karena penafsiran saya akan firman yang saya dengar itu sudah betul. Nah, ternyata ini kuncinya. Menurut penafsiran saya, apa yang saya dengar itu sudah benar menurut penafsiran saya. Saudara, semua bentuk penafsiran Alkitab itu tergantung dari hati kita. Ya, arahnya kemana? Saya mau buktikan dulu sebelum saya kembali kepada suara kita ini. Doktrin gereja yang ada begitu banyaknya. Ya, ada begitu banyaknya. Doktrin Katolik,
Nah ternyata di Katolik pun ada beda-beda lagi. Doktrin Protestan juga ada beda-beda lagi. Protestan Armenia, Protestan Reform, Protestan Martin Luther, Protestan apalagi ya, banyak lah. Doktrin Pantekosta itu pun ada banyak lagi. Bayangkan ada gereja Pantekosta di Indonesia. Yang ini D-nya kecil, tapi ada gereja Pantekosta di Indonesia, tapi yang ini D-nya besar. Lucu nggak gereja ini? Ya, benar, betul. Itu, baik, jadi ribut. Ada GPSI, Gereja Pantekosta Serikat Indonesia. Ada GPSDI, Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia. Pusing nggak? Betul, betul. Baptis. Ada baptis pertama. Ada Southern Baptist. Ada baptis apa lagi? Saudara bayangkan. Advent. Beda-beda lagi. Advent yang mana? Hei, pusing. Saudara lihat. Semua doktrin itu oleh masing-masing gereja itu diambil dari Alkitab. GPI sama. Maaf ini saya harus ngomong. Ada GPI aliran Pak Niko. Ada GPI aliran Pak Arifin. Ada GPI aliran Gilgal. Aduh banyak lagi. Ada GPI aliran apa. Wih ngeri ya saudara. Ingat. Dan semua itu diambil dari Alkitab. Tidak ada doktrin gereja yang tidak berasal dari Alkitab. Nah ini masalahnya. Sumbernya satu, yaitu Alkitab. Lihat aja yang di LP. Maaf ini. Sudah di dalam LP saja. Masih di kotak-kotak lagi. Hari Kamis pertama, gereja A yang melayani. Maka saudara yang dari gereja BCDF nggak mau datang. Karena gereja A. Kamis kedua, gereja B yang melayani. Maka saudara dari gereja A, C, D, E, F nggak mau datang. Belum lagi nanti hari Jumat. Jumat pertama, Kamis ketiga, Kamis. Kelihatannya bagus ya. Banyak yang melayani di LP. Sebetulnya nggak bagus. Karena masing-masing membawa warnanya sendiri. Dan sumbernya dari Alkitab. Aduh, sedih sekali melihat ini. Bahkan di kuburan, saudara. Ya, lihat itu di Nusa Dua. Ada kuburan. Kalau dari Denpasar ke Nusa Dua, masuk, lihat sebelah kanan. Ada kuburan Kristen dan ada kuburan Katolik. Saya tuh tertawa waktu awal 90-an, ya, gereja di Bali membeli tanah kuburan di situ. Terus saya tuh ngomong, ya ampun, sudah mati saja, masih dikotak-kotakkan. Terus mau ngapain? Nah, lalu dari mana sumbernya ini? Krisman, ya ini anak saya dari Palembang, nyapa saya. Lalu sumbernya ini, sumbernya kan cuma Alkitab. Kenapa bisa begitu jadi banyak aliran? Yang karismatik juga sama bodohnya. Karismatik aliran ini, karismatik aliran itu. Dari satu sumber yaitu Alkitab. Jawabannya ya ini. Pada kelicikan hati. Pada kelicikan hati. Saudara, kita lihat. Dari satu sumber. Bisa jadi begitu banyak. Maka itu saya pesan saudara, anak-anak saya di LP. Sudahlah ya, kalau kalian bebas nanti, udah, nggak usah milih ke gereja apa, nggak usah. Pokoknya bersekutulah dengan orang-orang percaya dimanapun saudara berada. Nah, ini pesan saya. Sudah, cari Tuhan, bukan dalam gereja A, B, C, D. Gereja yang benar adalah komunitas. Itu yang Tuhan ingin atas kita semuanya. Oing dari LA gabung. Puji Tuhan.
Siap ya kalau begitu? Nah, jadi hati ini akan kita arahkan kemana? Nah, celakanya lagi. Maaf ini kok saya berkata celakanya lagi. Ada hamba Tuhan berani menceraikan istrinya, lalu menikah lagi dengan orang lain. Dan dia berkata, saya dapat firman Tuhan. Ya sudah, saya nggak tahu tuh firman yang sebelah mana. Tapi ini hamba Tuhan hebat. Saya kenal. Bahkan saya sempat dimentori oleh dia. Itu tahun 80-an yang lalu. 3 minggu lalu saya ketemu anaknya yang keempat. Mama mereka baru meninggal beberapa saat yang lalu. Nah, waktu ketemu sudah sekian tahun, lebih dari 15 tahun saya nggak ketemu. Aduh, senang sekali ketemu itu 3 minggu yang lalu. Cerita-cerita semuanya. Sampai dia nyeletuk satu kalimat. Waduh, kalau saya ngikuti pelayanan Koden, beda dengan pelayanan papa saya. Koden tetap konsisten sekian banyak tahun. Tidak, sejak awal saya kenal Koden. Bersama papa saya tahun 80-an yang lalu, Koden tetap tidak akan mendirikan gereja organisasi. Dan sampai hari ini, 3 minggu yang lalu dia ketemu saya. Dia bilang Koden tetap konsisten. Seandainya papa saya begitu, saya bilang udahlah, udah lewat kok saya dibicarakan. Ya tapi saya lihat apa yang Koden buat. Ya terpujilah Tuhan kalau begitu. Saudara, maaf ini kalau hati saya licik, ya pasti saya sudah membelot dari panggilan ini. Karena yang nawari saya, ya pengusaha-pengusaha kaya itu, untuk saya buka gereja dengan fasilitas, sudahlah saudara, menggiurkan fasilitas. Sudahlah Koden cuma khotbah saja, nggak usah ngurus yang lain. Pemain musik, WL, ya urusan sound system, fasilitas semua saya. Koden tinggal khotbah saja. Enak bukan? Ya kalau saya pakai bahasa Surabaya, enak nurut ndasmu kono. Maaf, saya bilang begitu. Tapi nggak enak buat Tuhan. Dan nggak cocok dengan suara hati saya. Yang panggilan saya bukan untuk mendirikan gereja dan organisasi. Puji Tuhan, seperti saudara banyak yang tahu, tahun ini saya sudah melewati lebih 51 tahun. Betul, ada komen dari Nabi Re, tubuh Kristus sudah terpecah belah karena sebuah doktrin. Betul, ya ada yang komen dari Tulungagung, kejam sekali tubuh Kristus dibelah-belah. Sakit pasti hati papa. Betul, ya ada yang kesaksian dari Jakarta. Dalam sebulan ini saya dipertemukan dengan 3 orang teman saya yang kepahitan dengan gereja. Sudah setahun nggak mau ke gereja lagi. Ada yang sudah 25 tahun jadi sekretaris majelis gereja besar. Sekarang nggak mau ke gereja lagi. Itulah menyedihkan sekali keadaan ini. Tolong ajak saudara kita kepahitan itu untuk menjadi gereja yang benar. Ya, nggak usah ke gereja itu. Inilah yang Tuhan cari di antara kita semuanya. Bagaimana kelicikan hati itu bisa membelokkan firman Tuhan. Tuh, ada yang komen, saya baca lagi. Kami sejak 2007 lepas dari gereja organisasi. Puji Tuhan. Menyedihkan. Ini yang kita harus ingat. Hari Jumat, saudara. Baru 3 hari yang lalu, ini kan hari Senin. Hari Jumat. Beberapa sudah dengar kesaksian ini. Tapi saya ingin ceritakan jahatnya gereja organisasi. Hari Jumat, kami suami istri diajak makan oleh seorang pengusaha di Surabaya. Nah pas makan, ya biasa Roh Kudus nyuruh saya itu loh. Salah seorang pelayan, saya nggak kenal. Saya juga pertama kali ke rumah makan itu. Oke, ini ada komen, saya baca sedikit ya. Jadi bagi saudara-saudara para warga binaan, jika sudah bebas dan beribadah di gereja, masuklah di gereja yang menerima saudara apa adanya sebagai mantan warga binaan. Betul, pilih yang begitu. Nah, tapi dia ini sibuk. Saya harus dekatin dia dengan cara bagaimana supaya nggak ganggu kerjaannya. Akhirnya,
ada kesempatan, saya lari. Saya dekati dia. Maaf, salam kenal, saya pendeta Daniel. Nah, terus namamu siapa? Dia sebut namanya. Kamu anak keberapa dari berapa bersaudara? Anak pertama dari 5 bersaudara. Papamu di mana? Saya nggak kenal papa saya sejak saya lahir. Sebab mama saya hamil di luar nikah. Loh, lah kok punya adik 4? Ayo, timbul pertanyaan saya. Ternyata jawabannya, iya Pak, mama saya menikah 4 kali. Hah? Jadi dari 5 kalian bersaudara, yang bapak kandung berapa anak? Yang nomor 3 dan nomor 4. Jadi saya bapak pertama, adik saya nomor 2, bapak kedua, adik saya ketiga, keempat, bapak nomor 3, adik saya bungsu, umur setahun, bapak yang keempat. Terus saya tanya, kamu Kristen? Iya. Saudara, terus saudara, 4 anak ini, 18, 13, 10, dan 8. 4-empatnya tidak sekolah karena nggak ada biaya. Dan lebih celakanya lagi, 4 anak ini nggak punya akte lahir, nggak punya KTP, nggak punya identitas. Hari ini saya lagi nunggu kabar anak saya untuk ngurus di Dukcapil. Ternyata ada hukum dari pemerintahan baru Jokowi ini luar biasa. Ya, kalau ada ibu tunggal yang tidak punya status pernikahan, anak-anaknya tetap sah milik negara. Dan itu bisa dibuatkan akta lahir dan KTP. Aduh, ini hari ini. Nanti sebentar selesai Zoom saya akan dapat kabar. Saya akan urus itu semuanya. Hari Minggu kemarin, malam pertama kali saya bisa telepon ibunya 5 anak ini. Dan waktu saya telepon ibunya, langsung saya connect dengan pengurusan di Dukcapil ini. Aduh, ibunya senang sekali. Sudahlah, kita nggak ngurus kesalahan mereka, Tuhan sudah ampuni kalau mereka bertobat. Tapi terus saya tanya, jadi kalian ini ke gereja mana? Betapa kagetnya saya. Mereka berjemaat di gereja terbesar di kota Surabaya. Terbesar, yang jemaatnya ribuan. Yaitu karena jemaatnya ribuan, sehingga nggak sempat ngurus yang kecil-kecil kayak begini. Doktrin itu jahat sekali. Maka itu saudara, ayo hari ini kita jaga hati kita. Karena yang namanya hamba Tuhan saja bisa kepleset dan bisa nyimpang karena hatinya. Maka itu ayo hari ini betul dengan tema yang dipilih ini kita menjaga supaya hati kita nggak tertipu oleh kelicikan itu. Mengerikan sekali kalau kita melihat ini. Ada komen dari Jakarta. Ada juga gereja sekarang kayak berebutan jemaat. Terus ada lagi udah kayak franchise. Dalam kurun waktu nggak sampai 2 tahun sudah buka 2 cabang di kota besar. Memang begitu. Aduh, menyedihkan sekali. Itulah karena kelicikan hati yang kita harus jaga ini. Yeremia 19, tunggu. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Ayo kita lihat ayat yang pertama ini. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Nanti saya akan bacakan salah seorang anak saya yang nulis. Ya, oh sebentar, anak saya ini. Oke. Bentar. Ya. Bentar ya. Mana ini? Bentar ya. Ya, kita lihat Yesaya Yeremia 9 ayat yang ke 17 ayat 9 ini. Betapa liciknya hati. Licik. Ya. Betapa liciknya hati. Hati-hati saudara. Hati itu sangat licik. Lebih licik daripada segala sesuatu.
hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Saudara bayangkan, kalau Tuhan sendiri loh yang berkata bahwa hati kita itu licik, bahkan lebih licik dari yang paling licik. Tuhan yang ngomong. Terus kita mau apa? AYT, hati itu licik, melebihi segala sesuatu. Ada Sarbin? Ya, kalau ada Bin, coba Filipus bisa cari bahasa Jawanya nanti ya. Terus terjemahan lama keren. Adapun hati itu penipulah adanya. Terlebih daripada segala sesuatu. Hati itu penipu. Oh, siapa ini yang tanya? Mendengar kalimat Dukcapil jadi ingat Angeli. Oh, semoga KTP Angeli pun bisa selesai dengan cepat. Amin. Tuhan menolongnya. BIS. Hati manusia tak dapat diduga. Paling licik dari segala-galanya. Terus lihat kalimat BIS ini. Dan terlalu parah penyakitnya. Habis dah kita. Oh, dari Sydney. Dan nayangkan bahasa Jawanya saya baca. Ati iku culiko banget. Culiko itu, saudara, banget. Sungguh. Luwe culiko katimbang apa wae. Nah itu dia. Atine wis kaya watu. Sopo kang bisa nyumurupi kaanane. Nyurupi itu menyelidiki kemauannya. Oh, sudah. Oh, ini ada bahasa Jawa yang versi lain saya baca. Sopo sing bisa njajaki atine manungso. Julik, julik bahasa Jawa. Licin lan pinter ngapusi tanpa tanding. Keren. Jadi pinter menipu, nggak ada yang bisa nandingi. Wis kebacut atos kaya watu. Sopo sing bisa ngempukake. Ini loh untungnya kalau bisa ngerti banyak versi bahasa ya. Oke. Oh, sudah tadi yang ini jadi bacakan dari Sydney. Lambas, terima kasih. Oke, itulah hati manusia. Nah, seperti itu keadaan kita. Oh, dari Brisbane ada yang komen. Kemudian gereja-gereja besar itu menjanjikan lewat doktrin kemakmuran. Kalau setia dengan perpuluhan akan diberkati. Padahal untuk makan aja nggak cukup untuk orang-orang yang pas-pasan. Betul. Jahat sekali mereka itu. Nah, saudara, jadi kalau Tuhan sendiri berkata liciknya hati manusia seperti itu. Ya, nggak ada yang bisa melawan. Oh ya, adik saya orang hebat. Motivator ulung di Indonesia. Paulus Narto. Oh ya, keren ya. Ada yang komen dari Manokwari. Kalau menurut saya, kembali ke Alkitab. Betul. Kita melakukan yang sesuai Alkitab. Betul sekali. Nah, itu dia. Jadi, mulai hari ini, saudara, kita harus tahu. Kita bawa hati manusia itu kemana? FIYH. Hati manusia lebih licik daripada segala sesuatu. Keren kalimat berikut. Dan jahatnya tidak kepalang. Siapakah yang dapat memahaminya? Tuhan tolong kami. Maka itu mengapa satu ayat saja dan satu hal saja yang Papa minta untuk kita jaga lebih daripada apapun. Jaga hati. Masih ingat Amsal 4 ayat 23? Sebab itu jagalah hatimu terlebih daripada apa saja yang wajib dijaga. Hati, saudara. Tuhan tolong kami supaya kami mampu menjaga hati ini. Saudara, dalam hal apapun juga Tuhan itu bekerja lewat hati kita. Oke, saya ulangi, dalam berapa hal? Dalam semua hal, bukan berapa hal, ya. Tuhan itu kalau bekerja di hidup kita selalu lewat hati kita. Catat itu, bukan lewat pikiran kita, bukan lewat perut kita, bukan lewat mata, mulut, telinga, hati. Papa selalu bekerja lewat hati.
Oh, ini ada komen ini dari seorang anak gembala. Terkadang kita sibuk membawa orang masuk ke bangunan gereja. Padahal sesungguhnya kita sebagai gereja hadir di tengah-tengah masyarakat. Betul sekali. Ini luar biasa. Tuhan itu. Ya. Oke, Amsal 4 ayat 23 Filipus. Bapak akan bacakan. Amsal 4, 23. Oh, terima kasih. Horas Porusinaga. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau papa kita tidak minta apa-apa. Wow, dari Brisbane, Mrs. Ong, Claudia Ong hadir. Puji Tuhan bisa belajar bersama-sama. Hati ini. Papa nggak minta macam-macam yang kita jaga, tapi hati. Karena di situ Tuhan bekerja. Dan, nah ini harus tahu. Ya, saya ulangi lagi. Tuhan kita, Papa kita di surga, kalau bekerja di hidup kita, itu nggak melalui pikiran, nggak melalui dompet kita, nggak melalui tangan, mulut, mata, telinga, kaki, tidak. Papa kalau bekerja di hidup kita selalu lewat hati. Semua lewat hati kita. Ternyata setan juga sama. Kalau bekerja lewat di hidup manusia, itu lewat hatinya. Karena setan tahu gampang sekali untuk mengelabui, merusak manusia lewat hatinya. Dari Sidikalang ada komen. Mengelola hati ini memang perlu penyalipan daging. Setuju. Karena dengan penyalipan daging, maka kita itu beres. Kita itu benar. Tuhan, terima kasih, Engkau luar biasa. Iya. Jelas ya? Nah, jadi hati-hati dengan hati. Saya punya kalimat itu berapa tahun yang lalu. Diberi Roh Kudus. Hati-hati dengan hati. Karena di situ terpancar kehidupan. Maka kalau kita nggak hati-hati dengan hati, maka di situ terpancar kematian lewat hidup kita. Jadi mulai hari ini kita harus serius tentang masalah hati ini. Oke, saya mau baca ya apa bentar. Saya mau carikan apa yang tertulis dari anak saya kemarin. Bentar ya, mana ini? Dia nulis begini, saya sampai kaget juga. Bentar. Dan saya setujui tulisan itu. Tiba-tiba dia bilang, tiba-tiba siapa? Saya langsung mikir. Setelah dengar khotbah saya kemarin pagi itu. Mana ini? Tunggu. Ya, dia nulis gini, suddenly this popped in my brain. Tiba-tiba ada yang nusuk, mancap di otak saya. Kasih tidak butuh agama. Kasih tidak butuh suku. Kasih juga tidak butuh adat istiadat. Ketika kita murni mengasihi, harusnya tidak ada unsur agama, suku, juga adat istiadat di dalamnya. Terus saya jawab, benar dan betul konsep ini nak. Setiap orang wajib mengenal konsep ini. Ini yang Papa sering katakan. Semua agama termasuk Katolik, Kristen itu buatan setan. Karena di dalam agama tidak ada kasih sedikit pun. Wih, luar biasa bukan? Terima kasih untuk yang nulis ini. Hebat sekali. Nah, maka itu saudara, musuh kasih itu bukan kebencian. Ya, saya harus ngomong. Musuh kasih itu agama. Catat. Kebencian itu 100% keluar dari agama. Nggak usah bilang agama lain. Sejarah gereja mencatat siapa penganiaya dan pembunuh
pengikut Martin Luther. Saya nggak usah sebut. Itu sudah bukan rahasia umum. Siapa yang membakar hidup-hidup di kerajaan Inggris dan kerajaan Perancis di abad-abad kegelapan gereja, yang dibakar itu adalah orang-orang yang takut Tuhan. Hanya gara-gara mereka menerjemahkan Alkitab ke bahasa yang dimengerti rakyat umum. Zaman itu gereja menangkap saudara-saudara kita yang menerjemahkan Alkitab ke bahasa yang bisa dimengerti orang. Dibakar hidup-hidup, saudara. Wycliffe, John Huss, waduh banyak lagi. Gereja. Nah, bagi yang belum tahu, supaya tahu. Itu kejamnya gereja. Saya belum baca jelas beritanya, tapi 3 hari yang lalu lagi viral. Ada gedung gereja yang dihancurkan, dirobohkan oleh gereja lain yang di dekatnya. Nah itu saya belum tahu. Mungkin ada yang tahu. Saya lupa, terus cari lagi beritanya. Di video. Waduh, jadi ejekan banyak orang. Bagaimana gereja aliran tertentu membongkar gedung gereja aliran yang lain yang berdekatan. Saya nggak tahu sebabnya itu apa. Kalau ada yang tahu, saya kemarin coba cari lagi kok sudah nggak ada di mana itu. Oh, di Jatinegara. Nah, itu dia. Seorang ngeri sekali. Ya, saya nggak tahu alasannya apa ya. Mungkin alasannya benar. Tapi kalau toh alasannya benar nggak lucu tuh ya. Oh, katanya tanah milik gereja yang membongkar. Nah, ya sudahlah, urusan mereka nggak usah dilanjutkan. Cuma saya ingin ungkap itu saja. Nah, itulah jahatnya gereja. Maka itu saya katakan, musuh kasih bukan kebencian dan bukan setan, tapi agama. Karena di dalam agama lah orang bisa membunuh orang lain yang tidak seagama dan nggak dianggap salah. Wih, ngeri sekali. Ngeri sekali. Tuhan tolong kami. Oke, nggak usah dibahas lagi yang masalah itu. Ya, apapun alasannya ya sudah jelas salah. Masa gereja menghancurkan gedung gereja yang lain, ya udahlah. Oke, nggak usah dibahas, cukup. Ayo kita terus ikuti pelajaran ini. Nah, kalau ini sekarang kita tahu betapa liciknya hati. Terus gimana dong cara kita menjaga hati kita supaya tidak licik? Tuhan tolong kami. Saudara, bagi yang sudah sering dengar saya ngajar, makin kuat saya menyampaikan. Bagi yang belum, ayo kita ikuti. Pasti ada yang tanya di antara saudara yang baru pertama kali dengar konsep saya, bahwa semua doktrin gereja itu salah. Walaupun berasal dari Alkitab. Nah, yang syok dan tersinggung, dengar dulu. Dengar dulu. Kenapa saya berani berkata doktrin gereja manapun itu tidak berasal dari Tuhan, walaupun berasal dari Alkitab? Loh, kok aneh? Bukankah Alkitab itu dari Tuhan? Betul. Kalau firman Tuhannya betul dari Tuhan. Tapi yang membaca firman lalu menafsirkannya, nah itu tergantung hatinya. Licik, lurus, bengkok, bersih, atau benar. Nah, tergantung sikap hati itulah. Jadi kita harus tahu, walaupun sumbernya dari Tuhan, tapi begitu ditafsirkan salah sesuai hatinya, rusaklah. Apa buktinya? Kalau doktrin semua gereja itu bukan berasal dari Tuhan, buktinya jelas. Tidak ada satupun doktrin gereja yang mempersatukan anggota tubuh Kristus. Karena begitu saudara pegang satu doktrin, itu diajar. Yang lain salah, yang benar cuma kita. Ayo ngaku. Itu sebabnya doktrin apapun tidak bisa menerima doktrin yang lain. Udah nggak usah dibahas lagi, karena itu fakta. Walaupun sumbernya sama dari Alkitab, tapi hasilnya kalau Alkitab itu mempersatukan, doktrin itu memecah belah. Hal kedua, Tuhan Yesus berkata di Yohanes 8, apabila kebenaran itu datang kepadamu, maka kebenaran akan memerdekakan kamu.
Lah doktrin itu malah membelenggu. Orang yang percaya satu doktrin gak bisa bebas karena dibelenggu oleh doktrin itu. Jelas ya? Lalu saudara tanya, jadi Pak Daniel pakai doktrin yang mana? Puji Tuhan kalau ada yang tanya, saya jawab. Doktrin yang saya gunakan adalah doktrin tunggal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu doktrin doa Bapa kami. Maaf bagi yang belum tahu, baru tahu hari ini, saya nggak bisa menjelaskan, nanti waktunya habis. Oh, terima kasih ada yang nulis. Betul ya? Yohanes 8 ayat 36, makasih Sarbi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Haleluya. Jadi itulah kebenaran yang memerdekakan. Doktrin itu membelenggu dan memecah belah. Tapi doktrin doa Bapa kami, orang beragama apapun bisa menerima. Karena Bapa kita cuma satu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Nah, terus bagaimana supaya kita nggak salah dalam menafsirkan? Ini ya, nah nanti saya akan kembali kepada saudara kita itu. Mudah-mudahan dia ikut. Tapi saya tahu dia kerja, dia pengusaha, nggak bisa. Oke? Nah, begini. Yesus berkata, akulah jalan. Akulah kebenaran dan akulah hidup. Saya bicara jalan dulu. Hidup ini harus ada di jalan. Kalau hidup jalan, hidup itu berjalan, tapi tidak di jalan, berarti orang itu sesat. Itu saja. Ya, jadi Tuhan ingin kita ini hidup di dalam jalan yang adalah jalan. Ya, jadi jalan itu hanya satu, yaitu Tuhan Yesus, bukan yang lain. Doktrin itu bukan jalan, karena bukan berasal dari Tuhan. Disebut jalan, ya, ada satu kriteria yang tidak bisa dipungkiri. Apa itu? Jalan itu harus ada di dalam dua garis. Ingat, jalan disebut jalan kalau ada di dalam di antara dua garis. Jalan yang tidak punya garis kiri kanan itu namanya jalan setapak. Jalan setapak itu tidak permanen. Jalan setapak itu bukan resmi jalan. Ya, jalan setapak itu untuk darurat. Maka itu jalan setapak setelah tidak dilewati beberapa lama, jalan itu pasti hilang. Karena ditumbuhi lagi semak-semak dan lain sebagainya. Tapi jalan itu harus ada di dalam dua garis. Wah, saya waktu dapat pernyataan ini tahun 80-an yang lalu. Maka itu saya tetap konsisten pada panggilan ini. Saya pegang itu sampai kapanpun juga. Mana dan siapa dan apa dua garis yang ada di kiri kanan sehingga membuat di antara dua garis itu disebut jalan? Hebat sekali Tuhan Yesus pernah berkata. Ada dua hukum yang paling utama yang aku ajarkan. Tuhan. Satu, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap jiwamu, segenap semuanya. Terus begini kata Tuhan Yesus, jangan salah. Dan yang kedua, tapi sama dengan itu. Ini kalimat hebat. Jadi bukan nomor satu dan nomor dua. Yang sama dengan itu, yang kedua. Kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Saudara, ini dua garis yang membuat saudara dan saya nggak akan keluar garis. Tetap ada di jalan. Nah, untuk menjaga supaya hati tidak licik, pakai dua garis itu. Yang pertama, mengasihi Tuhan dengan semua
yang ada di hidup kita. Maka itu saya berkali-kali berkata, orang Kristen pelit, murid Yesus pelit, hamba Tuhan pelit. Dia bukan anak Tuhan. Karena Tuhannya enggak pelit. Nah, kasihlah Tuhan dengan segenap. Semua yang kita ada. Kekayaan kita, mobil kita, rumah kita. Jadi nggak ada kata privacy, nggak ada. Ingat firman Tuhan, kalau saudara terima orang, terima apa adanya. Jangan pilih-pilih. Yang nggak bau, yang nggak kotor, yang nggak begini, jangan pilih-pilih. Oke. Oh ya, ada yang nambahi. Berbicara soal jalan, ingat pengajaran minggu kemarin. Ya, baru kemarin. Dari 1 Petrus 2 ayat 21. Betul. Inilah jalan. Yaitu jalan penderitaan. Karena mengasihi Tuhan. Itu menderita. Mengalahkan kedagingan kita. Segenap. Saudara, ayo. Awas. Dan itu juga sama di dalam jalur garis kedua. Kasihlah sesamamu. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Wah, itu luar biasa, saudara. Ya, saya ingatkan begini. Banyak orang suka memberi. Oh, saya kenal banyak orang suka memberi, suka berbagi. Tapi ada bulan-bulan tertentu. Saya perhatikan aja. Sekian bulan dia pasti bagi-bagi. Maaf ya, jangan tersinggung. Kalau dia tersinggung, yaitu orangnya. Kenapa ada orang suka berbagi, tapi di bulan-bulan tertentu? Setahun bisa 3 kali, bisa 4 kali tergantung. Yang dibagikan adalah barang-barang dan makanan yang sudah nggak kepake dan sudah hampir expired atau hampir kadaluarsa. Jadi tiap periode bulan tertentu, setelah 3 bulan kumpul banyak, oh nggak kepake baru dikasih. Maaf. Bukan begitu cara kita ada di dalam garis yang kedua. Gimana? Kita buka Yesaya 58 ayat yang ke-10. Coba lihat ayat ini. Dari Pasuruan ada komen. Menjalani hidup dengan hati yang penuh kasih adalah cara yang luar biasa untuk memandang kehidupan. Amin. Yesaya 58 ayat yang ke-10. Betul, dari Palu. Ada tambahan komen, orang pelit tidak ada di surga. Iya. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar, seperti yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang tertindas dengan kriteria yang sama, seperti yang kau inginkan sendiri, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Ayatnya, apabila kamu menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada orang yang lapar dan memuaskan keinginan orang tertindas, itu beda ya. Terus PS, berilah makan kepada orang lapar dan tolonglah orang-orang yang tertindas. Oh, nggak ada yang seperti itu. Saya mau cari itu. Oke. Ada berapa terjemahan yang beda? Oke ya. Nah, dari Bali ada komen. Mengasihi Tuhan harus menderita, mematikan daging. Sangat sulit bagi manusia. Tapi jika mata kita tertuju pada Tuhan, semuanya akan mudah dan harus dijadikan gaya hidup. Amin. Betul sekali. Enggak, itu yang saya mau cari, penekanan seperti yang kita ingin. Ini loh saudara, itu terjemahan yang luar biasa. FAJ, VMD. Coba, VMD apa? Oke, FAJ. Berilah makan. Nah, ini nggak ada juga ya penjelasan itu. Oke, FMD-nya coba. Kasihanilah orang lapar dan berikan makanan kepadanya. Nah, nggak ada ya. Berarti terjemahan baru Indonesia ini hebat juga. Oke, ini loh yang saya mau tekankan ini. Coba kembali ke terjemahan baru tadi, Filipus. Hebat sekali hukum ini, saudara. Jadi nggak sekedar memberi, nggak sekedar berbagi, kelihatan murah hati, tapi hatinya nggak murni. Ini loh.
apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar seperti yang kau inginkan sendiri. Ini yang hebat sekali. Jadi kalau kita beri yang terbaik yang kita juga suka. Seharusnya begitu. Tapi memang kalau kita nggak suka dan ada lebih, ya kita boleh bagi. Tapi jangan terus yang sudah mau expired yang kita bagikan. Cari yang betul-betul yang kita suka. Dan itu yang saya suka lakukan dalam hidup ini. Hai Johnson, apa kabar ini? Papa sudah lama nggak ketemu kamu. Ya, senang sekali kalau bisa ketemu. Oke ya saudara, jadi tentu mau kita seperti ini untuk melakukan yang terbaik buat orang lain seperti yang kita inginkan. Jangan kita pilih-pilih, maaf. Ada ya terjemahan lain, saya baru lihat juga ternyata di semua terjemahan bahasa Indonesia nggak ada. Coba lihat bahasa Inggrisnya. NLT-nya bagaimana? Atau New King James. Saya ingin tahu ini ya. Karena ini penekanan. Kalau mau memberi, beri yang terbaik seperti yang kita suka. Ayo, jangan kalau kita makan yang kita nggak suka baru kasih orang lain. Yang kita suka kita berikan sendiri. Awas itu. Hebat. Ada? Iya. Yesaya 58 ayat yang ke-10. Bentar ya. Cuma saya mau cari perbandingan saja. Aduh, kalau King James terlalu tua. Sarbin. Iya. Oh, nggak ada juga itu. Bahasa Inggrisnya yang King James. Sebentar, ini bahasa Jawa. Coba turun lagi Filipus. Oh, oke. Nggak ada juga. The need of person your. Nggak ada. Oh, memuaskan ya. Kata memuaskan. Ya. Oke, turun lagi. Filipus bahasa Jawanya ada nggak tadi? Turun tadi kok Papa lihat. Bentar, bahasa Jawa. Oh, nggak ada juga. Yang seperti yang kau inginkan. Sebentar ya. Nggak ada juga. Oke lah. Sebentar, yang Sarbin punya, yang apa tadi? NET. You must actively have the hungry and break of rest. Nggak ada juga. Itu kalimat yang seperti yang kau inginkan. Oke, pokoknya kita ngerti ya. Jadi kalau kita mau memberi. Jawa ini Pak. Oh, Jawa yang ini. Menawa sira menehi wong keluwen apa kang sira dhewe. Oh, iya. Ya, bagus. Oke, ini yang Jawa tahun berapa ya? Oke. Menawa sira menehi wong keluwen apa kang sira dhewe arep yang kau sukai. Terima kasih, ketemu juga akhirnya ada terjemahan ini. Jadi mulai hari ini, maaf. Kalau saudara melihat banyak orang suka memberi berbagi, cek dulu. Yang dikasih itu, oh, Banjarmasin harus keluar. Tuhan memberkati ya, Tuhan menolong saudara semuanya. Nah, itu cara kita jaga hati. Berapa hari yang lalu saya dapat video bagus. Saya pertama lihat video ini, kok apa ya, jijik gitu loh, geli. Kenapa saudara? Yang difoto segitu banyak. Ada tas, ada dompet, ada sepatu, ya, ada koper. Tapi semuanya bermerek. Merek-merek terkenal di dunia. Tapi yang difoto itu sudah bulukan semua saudara. Siapa nggak geli lihat foto kayak begitu. Terus ada tulisan kecil di bawahnya. Inilah orang pelit. Punya barang sayang dipakai. Akhirnya bulukan. Padahal kalau saya lihat merek-merek itu. Widih. Merek mahal. Mudah-mudahan saya bisa ketemu lagi itu. Ada di mana itu foto. Terus saya telepon pada yang kirim. Loh, kamu tuh moto sendiri barangnya siapa? Saya tanya. Karena saya tahu dia itu orang biasa kok. Ya nggak mungkin lah. Pak, saya yang punya. Ya maka itu kamu dapat foto. Nggak tahu dikirimi teman. Betul juga ya. Punya banyak, tapi nggak dipakai. Ayo saudara, kita mulai bagi-bagi. Apa saja dalam hidup ini. Oke ya? Nah itu caranya menjaga hati. 1, kasihlah Tuhan. 2, kasihlah sesama.
Nah, doktrin tidak bisa. Karena doktrin tidak mengasihi Tuhan. Loh kok bisa? Dengar baik-baik. Doktrin itu mengasihi doktrinnya sendiri. Dan mereka tidak bisa mengasihi orang lain yang tidak sedoktrin dengan dia. Maka itu kelicikan hati terjadi. Kalau kita tidak bisa mengasihi Tuhan dengan segala yang kita ada. Dan kita tidak bisa mengasihi saudara-saudara kita yang beda dengan kita. Seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi Yesaya 58 ayat 10. Itu jelas di garis yang kedua. Kalau kamu memberi orang, beri yang kamu juga suka. Jangan beri orang yang kamu tidak suka. Bukan berarti loh, tapi kan saya sering dikasih orang tapi saya nggak suka. Baik itu makanan, baik itu barang, ya saya kasih orang. Karena saya nggak cocok. Baju, ya maka itu ada orang yang pernah marah, ya mau kasih batik saya itu bilang badan saya ini ukurannya itu nggak pernah pas, jarang. Nah saya itu kalau mau milih apalagi batik, maafkan saya. Sulit saya ini batik dipilihkan orang. Karena nggak tahu kenapa. Mata saya itu bisa milih batik yang cocok. Kalau ditanya, gimana kriterianya? Saya nggak tahu. Tiba-tiba aja melihat. Nah ada orang tersinggung. Ya udah saya minta maaf. Ya udah saya terima pemberiannya. Ya betul nggak cocok. Ukurannya nggak pas. Motifnya saya nggak suka. Warnanya juga. Lah itu saya harus minta maaf. Saudara, tapi ayo kita belajar berbagi. Dengan dua hukum yang luar biasa. Betul, karunia menikmati ya. Sarpin, inilah anugerah Tuhan. Iya. Loh, ada yang komen. Tapi ukurannya papi kan kayak aku. Maksudmu? Maaf ini. Nah, kalau kita mau melihat hukum ini. Dan menggunakan dua hukum ini. Yang pertama dan yang kedua. Maka hati yang licik gak akan ada di hidup kita. Dua hukum ini tidak akan merugikan orang lain. Dua hukum ini kalau kita melakukan tidak akan merendahkan orang lain. Dua hukum ini kalau kita praktekkan dalam hidup ya tidak akan menjatuhkan orang lain. Dua hukum ini kalau kita lakukan serius tidak akan melukai orang lain. Dua hukum ini kalau kita lakukan akan membuat semua kehidupan yang tidak sedang hidup ada di sekitar kita. Begitu kita datang, maka kehidupan yang gak hidup itu akan jadi hidup. Gara-gara saudara dan saya yang mempunyai dua hukum ini ada di situ. Saya yakin. Catat itu baik-baik. Maka itu kemana saja kita pergi. Saudara, kemana saja kita pergi. Bawalah kehidupan yang sumber hidup itu. Karena kita jaga hati kita. Maka terpancarlah kehidupan. Jadi orang-orang bisa hidup. Luar biasa. Ini yang Tuhan cari di antara kita. Wah, seru sekali ya. Coba ini ya. Saya itu betul-betul, peristiwa hari Jumat 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu, membuat saya itu, merubah konsep hidup yang luar biasa. Izinkan saya telepon sebentar ya, Dukcapil ini. Oh iya, diminta untuk kirim foto. Bentar ya, saudara dengarkan ini ya. Ya Mon, maaf, ini Papa belum dapat fotonya 4 anak itu. Ini HP-nya lagi Papa pakai. Tapi Papa bilang kalau pagi ini akan segera kirim foto mereka. Oke, sekarang setelah Raymond cek nick-nya itu bagaimana? Nah, di data nick-nya ini yang nama Edward Christian ini sama Diego Cristiano itu sudah punya nick, Pak. Oh, mereka sudah punya nick. Dibuat di sana. Anak yang nomor berapa itu? Nomor pertama sama nomor 2, tapi beda nama. Kan yang kalau dikirim kan Sebastian Christiansen. Di sini Edward Christiansen.
Terus Marcelino Cristiano, ini di sini namanya Diogo Cristiano. Nah, coba Papa tanya Ibu Rina. Oke. Apakah benarkah data itu? Karena statusnya cucu di situ, tapi sudah dibuatkan akte kelahiran juga di sana. Oh, bagaimana caramu bisa menemukan nik mereka? Kan mereka nggak ngasih nik kemarin, cuma fotokopi KTP mamanya saja. Kan saya bisa cek data satu Indonesia, Pak. Wih, keren, hebat, hebat kamu. Sebentar lagi jadi presiden kamu ya. Nah, tapi nik mama Bu Rina gimana? Dengan kode 12 itu yang kemarin Raymond ngomong? Itu KTP lama, model elektrik tapi yang lama. Kalau yang sekarang kan dia punya nik, makanya tadi saya ada kirim yang WA itu, Papa tanya dia, apakah betul ini orangnya betul tidak mukanya. Oke. Ya udah, ini Papa masih Zoom. Nanti Papa, makasih ya Mon. Oke, lanjut kamu kerja dulu. Nanti Papa selesai. Makasih nak. Oke. Nah, saudara lihat ini hebatnya Tuhan. Bagi yang belum tahu supaya tahu ya. Ini kepala Dukcapil yang saya telepon ini. Saya tuh kira-kira 15 tahun yang lalu. Saya lupa tepatnya, pokoknya sudah cukup lama. Waktu itu anak ini masih kelas 2 SMA. Di satu acara. Nah, saya ini punya kebiasaan yang unik, orang bilang lucu, terserah. Saya ini kalau melihat orang wajahnya lecek, itu paling semangat saya ingin dekati. Pasti orang itu perlu Injil. Nah, 15 tahun lalu anak ini masih 2 SMA. Aduh, wajahnya. Saya bilang masih muda kok, wajah kayak begitu. Saya dekati, saudara, ternyata hancur hidupnya. Keluarganya hancur, keluarga broken. Nggak punya masa depan. Akhirnya saya kuliahkan lulus, saya sekolahkan SMA lulus, saya kuliahkan S1, wah di komputer hebat sekali. Saya lihat anaknya ini rajin, nah, terus dia bisa diterima, lulus, saya bawa ke Nabire, diterima jadi PNS. Nah, terus saya lihat kok semangat, saya tawarkan S2, ngambil komputer lagi, dia lanjut S2. Begitu dia lulus S2, balik ke Nabire karena dia PNS, dia di pemerintahan Kabupaten Nabire. Hari itu KTP elektrik, EKTP itu dimulai. Nah, saudara, nggak ada orang yang bisa. Maka satu-satunya yang dipilih ya anak saya ini, yang tadi barusan telepon. Wah, sejak itu dia bolak-balik ke Jakarta Nabire untuk mempelajari alat-alat rekam retina, rekam apa, EKTP itu. Dan sekarang dia jadi orang nomor 1 untuk kependudukan, pencatatan sipil di Nabire ini. Dan ada urusan apa-apa gampang. Maka itu tadi saudara dengar. Kan saya tahu data semua orang se-Indonesia. Wih, hebat juga. Nah, bayangkan kalau saya nggak taat 15 tahun yang lalu, saya nggak tahu anak ini mau jadi apa nanti. Wow, dari New York ada komen bagus saya baca. By any measure and by all means, both peace of mind and unselfish contentment determine pure happiness. Thank you so much, Bapak Bernard Harstein. Saya terjemahkan bebas. Dengan alasan apapun juga, mau diukur dengan apa, mau dimengerti dengan pengertian apa. Kalau ada damai di hidup dan tidak egois, merasa cukup, maka itulah kebahagiaan yang murni. Thank you, Bernard. Kau akan foto tulisanmu ini bagus sekali. Ya, bentar ya. Coba saudara silakan foto itu ada di Facebook. Ya, tahu Filipus bisa ngambil nggak di Facebooknya? By any measure and by all means, both peace of mind and unselfish contentment determine pure happiness. Thank you, Bernard. Itu betul sekali. Oh, teluk dalam keluar. Yahu, teluk dalam. Tuhan memberkati ya. Sampai ketemu lagi. Ya, Ambarawa juga keluar. Oh, Tuhan berkati. Ya, jadi itulah Papa kita di surga yang menyediakan apa saja. Maka itu orang pelit itu rugi besar. Rugi. Nggak ada yang baru yang bisa dinikmati. Wow.
komen dari Medan saya baca. Luar biasa. Tuhan pakai Bapak Daniel untuk membawa anak-anak sesuai catatan harian Tuhan untuk mereka. Betul. Praise the Lord. Jadi berbahagialah kita kalau kita bisa menjadi mata Tuhan untuk ngelihat. Wah ini di IG saya. Faith, boleh ya Papa sebut kamu ya? Ini. Nah, David Silawi ini salah satu anak kami. Dia sebagai pemberita acara Anchor News. Ya, yang pertama dia berjaya di SCTV, terus di mana. Sekarang, lupa Fit, kamu tuh di mana sekarang ya? Oke, pokoknya ini orang hebat. Nah, tapi dia juga hamba Tuhan. Dia juga gembala. Nah, bulan yang lalu, September, ya, saya diundang ke gerejanya. Nah, pas selesai acara, pada minta foto. Anak-anak itu ramai sekali. Esra, puji Tuhan, Opa senang kamu gabung ya. Ayo belajar ini. Nah, begitu sesi foto, Roh Kudus ngomong pada saya untuk salah satu anak. Padahal begitu banyak. Nah, ini gembalanya itu sampai heran juga. Ya udah. Oke. Baru Sinaga sampai ketemu di MDC Pematang Siantar. Amin. Saudara, gembala ini pun syok. Kenapa Tuhan bicara kepada saya untuk anak ini? Ternyata anak ini sedang bermasalah berat sekali. Saya masih ingat itu hari Jumat. Oh, Oktober. 6 Oktober hari Jumat. Saya khotbah di gereja hamba Tuhan ini, Pak David Silahoy. Ya udah, saya dapat nomor teleponnya, saya kontak. Sabtunya tanggal 7. Anak ini punya masalah berat. Diusir oleh ayah kandungnya dari rumah neneknya. Neneknya itu mama dari si papa ini. Terus dia telepon saya. Pak, bersama gembalanya ini. Saya lagi cari rumah jompo untuk nenek. Loh kenapa? Kami dua diusir oleh papa. Loh itu papa kandungmu? Iya. Wah, gimana itu? Nggak lama kemudian, nggak tahu bagaimana caranya, Tuhan tolong. Neneknya dapat tempat, langsung pindah Sabtu itu. Nah sekarang anak ini, wah gembalanya cepat bergerak. Sebelum jam 9 malam, saudara. Sebelum jam 9 malam. Saya dan gembalanya dapat kos untuk anak ini. Maaf saya cuma cerita. Pas saya ada berkat, langsung saya bayar. Ayo kamu segera pindah. Kalau enggak mau kemana? Nah, terus anak ini ngomong. Seandainya saya enggak ketemu papa kemarin malam. Jadi apa hidup ini? Sampai gembalanya itu bingung. Dari sekian banyak orang. Kenapa kok Tuhan bisa bicara pada satu anak ini? Ya memang karena satu anak itu yang sedang dalam keperluan yang sangat mendesak sekali. Ada yang komen dari Bogor. Thanks untuk firman Tuhan yang sangat memberkati. Tidak hanya khotbah tapi langsung jadi teladan buat saya. Doakan terus pelayanan kami di sini. Amin. Melayani penjara-penjara untuk selalu setia. Rabu 8 November ke LP Narkoba Pemuda Tangerang. Titi, sudah tolong catat nomor teleponmu supaya dikontak nanti untuk Natal LPC Indonesia bisa ikut ya. Berubah tanggal berapa? 13 ya? LP Natal ya. Ya Pak. 13 ya. Oke, catat ya saudara. Ada sekian ratus LP akan gabung Natal bersama 13 Desember nanti. Nah inilah hidup yang Tuhan. Oh MNC. Woi terima kasih dari Washington DC yang jawab. MNC ya. Itu David sekarang ada di saluran TV itu. Saudara, jadi hidup ini kalau kita ada di dua jalur itu luar biasa. Aman pasti, nggak akan tersesat. Maka hati kita nggak akan bengkok, hati kita nggak akan licik. Karena kita nggak cari keuntungan buat diri sendiri,
kita nggak akan merugikan orang, kita nggak akan menjatuhkan orang, kita nggak akan memanfaatkan orang, kita nggak akan menyalahkan orang, enggak. Kalau kita hidup di dua garis itu, kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hidupmu. Dan kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Hidup ini nggak akan licik. Hati ini tetap lurus dan benar di hadapan Tuhan. Bagian terakhir, ayat 10, Yeremia 17 tadi. Udah, serahkan aja pada pengujinya. Pasti aman kalau kita serahkan pada pengujinya. Yeremia 17 ayat 10. Oh ya, bagi yang nanti saya akan bacakan ya. Udah. Aku Yahweh yang menyelidiki hati dan yang menguji batin untuk memberi balasan pada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara catat. Papa kita bukan cuma memberkati, menyembuhkan, menolong, menghibur dan semuanya. Tapi ini hal yang kita harus tahu. Papa kita itu penyelidik hati. Kalau saya pakai istilah KPK-nya hati, itu papa kita. Dan penguji batin. Luar biasa. Ya udah. Supaya hati kita tetap lurus dan beres, izinkan Tuhan yang menguji hati kita, nyelidiki hati kita. Maka kalau itu ada, woi Bapak Aryana, puji Tuhan ketemu. Maka kalau kita mengizinkan Tuhan si penguji hati, penyelidik hati dan penguji batin bekerja sesuai bidangnya, hati ini aman. Sangat aman. Oke, saya percepatnya. Nah, jadi setelah Jumat itu ketemu anak ini, saudara, lalu hari Sabtu malam, Sabtu pagi, ya, dia itu WA saya, cerita siapa dia sesungguhnya. Wih, saya kaget luar biasa. Dan dia tuliskan seperti ini. Bentar ya. Maaf, saya nggak supaya lengkap ceritanya tadi itu. Maaf, mana ini. Jadi pas kami landing di Nabiri Sabtu pagi, saya buka WA saya, WA anak ini masuk. Ya. Langsung Sabtu malam ada tim di Surabaya yang mengunjungi mereka. Langsung kerja, gerak cepat sekali itu. Ya. Saya baca ya. Jadi begini Pak, dia akhirnya manggil saya Papa. Jadi begini Pak, dari lahir itu saya sudah nggak punya ayah. Ayah ninggalin ibu sejak aku lahir atau masih kecil, saya nggak ingat. Saya lahir di luar nikah karena mama bekerja di dunia malam. Dan sampai sekarang mama sudah sama lelaki itu 4 kali, 4 laki. Jadi saya pernah punya ayah 4 dan sekarang sudah ninggalin mama semua. Berkat itu saya jadi punya adik 4. Sedangkan saya anak pertama. Dulu sempat tinggal di nenek. Waktu di nenek saya sempat sekolah, tapi hanya TKB saja. Seterusnya saya tidak sekolah sampai sekarang. Karena itu saya kesusahan mencari kerja. Karena untungnya saya punya teman bekerja di restoran itu yang dia undang makan. Jadi saya dibawa kerja di situ. Saya kerja di situ sudah 2 bulan sejak tanggal 8 September. Nah, saya tanya, lalu tinggal di mana? Tinggal sama mama dan adik-adik Pak, di Surabaya Barat, atau tepatnya Jalan Banyu Urip. Saudara bayangkan. Sama seperti anak yang di gerejanya Pak David. Kalau nggak ketemu saya jadi apa? Sama seperti anak ini. Tuhan ketemukan luar biasa. Maka itu kalau hati kita nggak licik, kita nggak akan pelit, kita akan mau berbagi, saudara, untuk menolong banyak orang. Jangan punya hati yang licik ya. Izinkan Tuhan menguji tiap hari biar dia menguji hati kita. Maka itu sering-sering berdoa. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Itu Mazmur 26 ayat 2. Siap ya? Maka kita akan jadi orang benar. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo yang dari lapas, anak-anak saya, warga binaan semua. Hidup yang benar. Semua kita. Jadi lurus hati ini.
Shalom, Tuhan memberkati. Saya serahkan Filipus. Recording stopped. Ya. Terima kasih Pak. Firman Tuhan. Ya, sama-sama.